Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pendengar setia Sabda Ilahi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 50 ayat ke-20. Di bawah satu tema rencana Tuhan di balik segala sesuatu. Dikatakan dalam Alkitab, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sebelum kita melanjutkan, kita ingat kembali latar belakang kisah Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Ia dijual oleh saudara-saudaranya dan mengalami banyak penderitaan. Dia dipenjara, difitnah, dan dikhianati. Namun di tengah semua kesulitan itu, Tuhan memiliki rencana yang lebih besar. Kehidupan Yusuf mengajarkan kita bahwa kadang-kadang kita tidak bisa melihat gambaran besar dari apa yang terjadi, tapi Tuhan selalu memiliki rencana, meskipun kita tidak menyadarinya. Dalam hidup ini, kita semua pasti mengalami penderitaan dan ketidakadilan. Mungkin kita merasa ditinggalkan, difitnah, atau bahkan tidak dihargai. Yusuf mengalami semua ini, tetapi dia tidak membiarkan penderitaannya mengubah iman dan harapannya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita, atau justru kita merasa putus asa dan marah? Itu pertanyaan bagi kita semua. Dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 ini, Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah merencanakan yang baik untuk menggenapi apa yang terjadi sekarang. Ini adalah momen kunci dalam hidup Yusuf. Dia bisa melihat bahwa segala sesuatu yang dialaminya, meskipun sulit, meskipun berat, itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Yusuf memahami bahwa rencana Tuhan lebih besar daripada tindakan-tindakan yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Kita seringkali terjebak dalam perspektif kita yang terbatas. Namun Tuhan melihat keseluruhan gambaran hidup kita, dan Ia memiliki tujuan yang indah untuk setiap kehidupan kita. Apa artinya bagi kita hari ini? Di sini kita perlu belajar untuk mempercayai Tuhan dalam setiap situasi kita, baik yang buruk
maupun yang baik. Kita harus ingat bahwa Tuhan dapat menggunakan, Tuhan dapat menggantikan penderitaan itu menjadi sukacita yang besar. Tuhan dapat menggunakan penderitaan kita itu untuk membentuk karakter kita dan mempersiapkan kita untuk rencananya yang lebih besar. Mungkin kita pernah mengalami masa-masa sulit, tetapi ketika kita melihat ke belakang, kita bisa mengakui bahwa pengalaman tersebut, pengalaman hidup kita, penderitaan hidup kita, itu dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan tantangan, ketika kita berhadapan dengan cobaan, ingatlah perkataan Yusuf ini. Kita dapat percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap hidup kita. Apakah kita siap untuk menyerahkan kehidupan kita kepadanya dan percaya bahwa Ia akan bekerja di balik layar kehidupan kita? Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Sabda Ilahi, mari kita terus memberikan hati kita, memberi hidup kita untuk kita terus melihat rencana Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, terutama ketika kita menghadapi kesulitan, cobaan, tantangan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu pendengar setia, marilah kita ingat bahwa dalam segala hal Tuhan memiliki rencana yang baik. Seperti Yusuf, mari kita belajar untuk melihat tangan Tuhan dalam setiap situasi, kondisi, keadaan, dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Di sorga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu, kami Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami ucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di balik setiap penderitaan dan tantangan yang kami alami, Engkau selalu memiliki rencana yang baik, rencana yang indah bagi kami. Kami berdoa agar Engkau memberikan kami iman untuk terus selalu percaya, bahkan ketika kami tidak memahami apa yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami bisa terus melihat tangan-Mu bekerja dalam setiap situasi yang kami alami. Tuhan, kami menyerahkan segala beban dan kesulitan yang kami hadapi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan kami ketenangan dan kepercayaan bahwa Engkau sedang merencanakan yang baik untuk hidup kami, sebagaimana Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.